kamera. Oke, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, coba ikutin saya tepuk hak anak, oke? Berdiri nggak Bu nih? Nah, saya contohin ya. Ya. Nah, Berdiri nggak Bu? Apa Hah? duduk? berdiri ya, ya boleh, boleh berdiri. Udah tahu kan tepuk hak anak? Belum Bu. Udah ya? Belum. Cobain. Oke, saya contohin tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang sambil ini ya Pak ya, ya Bu ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, terus perlindungan, partisipasi. Oke? Siap. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, bagus. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengertian kekerasan atau terhadap anak istimewa. Nah, sebelum berlanjut, saya pengen tahu kalau menurut ibu-ibu anak istimewa tuh seperti apa? Coba siapa yang berani jawab? Ibu. Ya, gimana, Bu Ohan? Kalau menurut saya anak istimewa itu anak yang memiliki kelebihan khusus Bu. Oh, bagus. Jawabannya Ibu Ohan. Kata Bu Ohan tadi, anak istimewa itu anak yang mempunyai kelebihan. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Iya, gimana Ibu Yanti? anak istimewa itu anak yang apa ya, yang harus diperhatikan sama orang tuanya Bu, Oh, khusus gitu. Mungkin Terima dia punya kasih kekurangan kali ya, Ibu Bu, ya. jawabannya. Tadi Bu Yanti menjawab, kata Bu Yanti anak istimewa itu anak yang harus diperhatikan, harus disayangi ya Bu ya. Iya, oke. Biar lebih jelas tentang anak istimewa tuh apa sih gitu kan? Coba kita lihat, kita baca ya Bu ya. Di sini ada flipchart atau bacaan nih di sini tuh. Di sini pengertian anak istimewa. Coba Ibu Zulfi, Bu, siap. boleh Ibu minta bantuannya membacakan. Boleh. Pengertian anak istimewa. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Oke, Ibu Zulfi terima kasih sudah membantu membacakan. Nah, ibu-ibu di sini pengertian anak istimewa itu tadi yang sudah dibacakan itu anak yang memerlukan perhatian khusus. Perhatiannya khusus Bu, beda dengan anak-anak yang lain gitu kan ya. Di sini anak istimewa ini mengalami hambatan fisik Bu, atau biasa atau mental, intelektual, atau yang biasa kita lihat tuh misalkan nggak punya kaki atau punya kaki tapi nggak bisa berjalan seperti itu ya. Nah, oke, biar lebih jelasnya saya ada film Bu, ada film nih ibu-ibu, nanti ibu-ibu juga bisa lihat di buku pintarnya ya, di halaman buku pintar halaman 27.
tangan saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Aku di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ada satu penanti saya mau itu jalan sendirian, tapi ada ayah. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih gendong, Oke, ibu-ibu. ada anak kecil bilang, Oke, subhanallah banget ya, filmnya sangat menginspirasi ya Bu ya, sangat biar kita tambah rasa bersyukur gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dari film yang tadi yang sudah dilihat, apa aja Bu nih dari Getun yang bisa dari kisah Getun apa aja yang bisa dipelajari Bu? Coba Bu Ohan, dari cerita Getun apa yang bisa dipelajari? Dari cerita Getun, pertama saya terharu Bu. Terus yang kedua mengajari kita untuk selalu bersyukur Bu. Oh gitu, iya Terus iya. tadi apa lagi ya? Palingan yang terakhirnya tuh kekurangan tidak menghalangi kita untuk meraih prestasi Bu. Jadi Oh, kan tadi iya. dapat ranking Bu ya, Getunnya Bu ya. Iya betul. Terima kasih Bu Ohan. Iya, Bu Ohan sama-sama, tadi Bu. sekilas menceritakan isi filmnya itu Getun itu walaupun nggak punya tangan ya istilah di situ, tapi tetap bersyukur, bersemangat dalam belajar, malah jadi bintang kelas ya, Iya. jadi juara terus di kelas. Nah, ada lagi yang mau menambahkan, Ibu? Saya Bu, nah, kalau saya lihat dari film si Getun itu sosok anak yang mempunyai percaya diri yang luar biasa, Oh, iya. terus semangat yang tidak mau kalah dengan anak-anak Oh, yang iya. normal gitu, walaupun dia tidak memiliki tangan gitu Bu ya. Itu aja, terima kasih. Bagus, Ibu Bu. jawabannya Bu Yanti. Tadi Bu Yanti menjelaskan kalau Getun selalu bersemangat, selalu pengen maju juga ya Bu ya. Boleh ada yang Bu, menambahkan ya, Bu. lagi? Nambahin Bu. Iya, gimana Ibu Eh, Zulfi? dari video tersebut, video Getun itu Mm-mm, sahabat-sahabatnya itu mm-mm. nggak mengucilkan Getun itu sendiri Oh, gitu. iya. Masyarakat juga menerima terhadap Getun itu. Iya, terima Iya. kasih Bu Zulfi jawabannya. Tadi Bu Zulfi juga menceritakan kalau Getun itu walaupun kondisinya fisiknya mungkin ada kekurangan, tapi teman-temannya nggak menjauhi ya, Iya, ya Bu ya. iya. Malah Getun malah banyak temennya ya Iya, di situ betul. ya. Iya, terima kasih semuanya. Nah, dari cerita Getun, kalau di rumah Ibu atau sekitar tetangga ada nggak yang kondisinya sama kayak Getun? Tidak ada Bu. Ada nggak Bu? Tidak ada Bu. Di saya ada Bu. Oh ada. Di saya ada. Boleh ceritakan? Namanya itu Entin Bu. Entin Entin. dia tuh susah ngomong, kemudian kakinya tuh agak gimana Bu ya, nekuk. Jadi kalau jalan itu nggak kayak orang biasa Bu. Seperti itu, terus nggak bisa pakai sendal, Oh, iya. jadi nyeker gitu Bu. Dan umurnya sekarang udah dewasa Bu, Oh udah 30 dewasa. lebih. Tapi orangnya rajin Bu. Oh gitu. Kalau disuruh beli ini mau gitu, jadi nggak maluan orangnya. Iya. Gitu Bu. Terima kasih Bu Ohan. Tadi juga katanya di dekat rumah tetangga Bu Ohan ada kondisi tetangganya kondisinya sama kayak Getun, tapi tetap semangat terus pede ya Pak Iya, ya, nggak betul, maluan Bu. orangnya ya. Jadi bisa berbaur sama masyarakat Iya. lain gitu ya. Nah dari tadi cerita Getun, berarti Getun itu termasuk anak yang istimewa iya. Nah kemudian ada beberapa atau 10 kelompok
yang termasuk anak istimewa nih ibu-ibu. Anak istimewa di sini boleh ada yang mau membantu membacakan? Gimana? Nggak kelihatan dari sini. Saya Bu, Ya, gimana? Ayo, Ibu Ohan. 10 pengelompokan anak istimewa. Yang pertama tunanetra Bu ya. Iya. Yang kedua tunarungu. Yang Betul. ketiga tunawicara. Terus tunagrahita, tunadaksa, tunalaras. Kemudian anak berkesulitan belajar, lambat belajar, terus mengalami spektrum autis. 10 memiliki gangguan motorik Bu. 11 lebih ya Bu ya. 11 menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Kemudian memiliki kelainan lainnya. Dan yang terakhir tunaganda Bu. Nah, terima kasih Bu Ohan sudah membantu membacakan. Iya, sama-sama, Ibu. Coba saya jelaskan satu persatu ya Bu ya. Iya. Tunanetra itu orang yang tidak bisa melihat. Tunarungu itu orang yang tidak bisa mendengar. Tunawicara itu anak yang tidak bisa berbicara. Nah, selanjutnya tunagrahita itu anak yang mungkin lama Bu dalam menangkap pelajaran seperti itu. Tunadaksa itu tadi contohnya seperti getun itu tidak mempunyai ini salah satu anggota tubuh. Terus tunalaras itu adalah Sakit jiwa. oh iya di sini anak yang mempunyai gangguan jiwa. Kemudian nomor 7 anak berkesulitan belajar. Nah, atau misalkan mungkin anak berkebutuhan khusus Bu. Telomi mungkin Bu ya. Mungkin iya. Mungkin Lola gitu Oh, iya, ya. Lola. Lola Lola teh ya. lama banget kalau ini apa namanya Belajar. nggak ngerti-ngerti diulangin berkali-kali gitu kan. Kemudian lambat belajar di sini. Terus 9 mengalami spektrum autis. Autis ya, paham belum Bu? Autis nih apa namanya? Asik sama dunianya, misalkan senangnya bermain terus, nggak memikirkan nggak Lingkungannya. peduli atau nggak pengen main sama teman-teman yang lain. Terus memiliki gangguan motorik. Nah di sini gangguan motorik misalkan apa namanya misalnya saraf tangannya gitu kan, misalkan selalu gemeter atau memegang apa langsung gampang jatuh kayak gitu. Kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Nah di sini misalkan anak-anak di sini korban narkoba, atau misalkan yang biasa kita temuin mah anak-anak suka itu ya nyium-nyium elem kayak gitu tuh. Itu ngelem Bu namanya Bu ya. Iya itu salah juga, itu sama aja termasuk menjadi korban penyalahgunaan zat ini nih, zat adiktif. Zat adiktif teh namanya misalkan sekali nyium lem pengennya terus aja Kecanduan, gitu. Bu, ya? Iya kecanduan, betul Ibuhan. Terus selanjutnya terus di sini tunaganda, misalkan nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara. Nah itu berarti namanya tunaganda seperti itu. Terima kasih ibu-ibu.